Babak 71, takut. Oi, makhluk aneh, apakah kamu ingin planet ini menghilang dari alam semesta? Wajah Virus langsung diliputi awan gelap, menjadi buram. Suaranya acuh tak acuh, dan mata emasnya tanpa jejak emosi, tapi kata-katanya membuat Siaya panik. Ya ampun, Nona, bisakah kamu tidak meminta masalah? Siaya merasa pusing, rambut yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi tegak. Saat dia mengingat betapa mengerikannya Dewa Penghancur, dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Bagi God of Destruction, menghancurkan sebuah planet hanyalah masalah menembakkan peluru jari, yang tidak akan memberinya cukup waktu untuk menggunakan transmisi instan dan menyelamatkan Siling dan yang lainnya. Siaya menutup mulut Miers, dan tidak melepaskannya tidak peduli bagaimana dia berjuang, berulang kali meminta maaf kepada Virus. Tuan Virus, tolong jangan menganggap serius kata-kata anak kecil. Dengan ekspresi tegas, Virus menatap dengan mata emasnya, kekuatannya yang hebat menyebabkan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun beberapa derajat. Nak, karena kamu tahu nama Tuhan ini, maka kamu harus tahu bagaimana Dewa Penghancur menangani sesuatu. Menghina Dewa, ini bukan masalah yang bisa dimaafkan. Kamu dan planet ini harus bersama-sama menghilang dari alam semesta. Petik 2. Setelah berbicara, jarinya berkedip dengan cahaya dan bola energi ungu kecil muncul di sana dan ada juga beberapa cincin cahaya tembus pandang yang berputar di sekitarnya. Itu adalah bola energi super yang dapat menghancurkan seluruh planet Vegeta dalam sekali jalan. Melihat bola energi ungu kecil di jari Dewa Penghancur, murid Siaya tiba-tiba menegang, dia bahkan menggunakan penghancuran. Sepertinya dia benar-benar berencana untuk menghancurkan planet Vegeta. Otak Siaya berputar dengan cepat, terus merenung dan memutar otak, memikirkan berbagai metode yang bisa membuat Virus menyerah pada gagasan menghancurkan planet ini. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di benaknya. Dia ingat Virus suka mencoba makanan enak. Jika suasana hatinya bisa berubah lebih baik, mungkin dia akan melepaskan planet Vegeta. Ya, temperamen Virus eksentrik dan tidak logis. Oleh karena itu, dia tidak peduli untuk menyembunyikannya dan dengan cepat membuka ruang dimensionalnya dan mengeluarkan tumpukan makanan panas yang lesat. Ini adalah barang-barang yang dia bawa dari bumi belum lama ini. Tuan Virus, ini beberapa koleksi makanan lesat saya harap Anda menyukainya. Ah, negara adidaya. Virus melihat metode Siaya, tetapi karena dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dan telah melihat banyak orang yang bisa menggunakan kekuatan super, kemampuan Siaya tidak menarik perhatiannya. Namun, aroma beberapa hidangan panas mengepul yang tercium menyebabkan ekspresinya perlahan berubah menjadi hangat. Kelihatannya sangat enak. Melepaskan bola energi di tangannya, Virus mengarahkan jarinya ke makanan dengan penuh minat, aroma makanan yang menggoda menggugah selera makannya. Dia mengisi mulutnya dengan makanan itu, rasa yang enak menggugah seleranya. Virus sangat terkejut, dan menuangkan beberapa hidangan lezat ke dalam mulutnya, mengeluarkan uap panas saat dia makan. Haha, enak sekali, kali ini Whis tidak bisa makan makanan enak seperti itu. Dengan cepat melahap beberapa piring makanan lezat, Virus menepuk perutnya dengan puas sambil menatap Siaya dengan kagum dan berkata, "Wah, siapa namamu?" "Tuan Virus, namaku Siaya." Virus mengangguk. "Kali ini, saya akan melepaskan planet ini demi Anda dan makanan ini. Anda harus menerimanya dengan penuh syukur karena jarang orang lain melihat belas kasihan dari Dewa Penghancur." "Terima kasih, Tuan Virus." Siaya tampak terkejut, lalu dengan hormat mengirim Virus. Baru setelah Virus menghilang dari pandangannya, Siaya bisa menarik napas dalam-dalam, tanpa sadar punggungnya menjadi lembab. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi dewa yang begitu kuat, memberinya terlalu banyak tekanan. Dia sangat khawatir akan terbunuh secara tidak sengaja oleh Dewa Penghancur. Pada saat ini, Siaya melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang berbeda dengan pejalan kaki yang berjalan di dekatnya seolah-olah mereka tidak melihat kejadian yang baru saja terjadi. God of Destruction bisa menghalangi indera semua orang. Siaya bergidik dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Dewa Penghancur. "Hei, siapa pria tadi? Kamu sepertinya takut dengan penampilannya." Pertanyaan Miers membawanya pada dirinya sendiri. Saat dia melihat penghasut, hampir menghancurkan planet Vegeta dalam hitungan detik, dia menjadi marah sebelum menarik lehernya ke sebuah gang kecil. "Kalian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mendekati kematian?" Miers berteriak dengan marah ketika tanghulu di tangannya jatuh ke tanah karena tarikan Siaya. "Kamu masih bertanya padaku apa yang aku lakukan? Tahukah kamu sekarang karena kata-katamu, seluruh planet Vegeta hampir terkubur bersamamu?" Xiaoya tidak peduli jika planet Vegeta hancur, tetapi pada saat itu bahkan Siling dan yang lainnya tidak akan lolos dari kematian. Xiaoya merasakan ketakutan yang berkepanjangan memikirkannya. Anak-anak tidak dididik dengan baik, kurang pemukulan Jadi tanpa berkata apa-apa lagi, dia meletakkan Miers terbalik di pahanya, meraih ekornya dengan satu tangan dan memukulnya dengan tangan lainnya. Tiba-tiba Miers tercengang karena dia belum pernah dipukul oleh siapapun sejak dia masih kecil. Dia terus berjuang dalam pelukan Siaya, tapi bagaimana dia bisa menandingi Siaya dengan mengandalkan kekuatan pertempuran kecilnya? Hanya setelah memukul beberapa puluh kali, dia menurunkannya. Kamu memukulku." Anak itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca sambil menutupi pantatnya saat hidungnya bergerak-gerak sebelum menangis keras dengan suara wuh. Dia sebagai seorang prajurit tingkat tinggi jenius yang bermartabat tiba-tiba dipukul dan dia juga tidak mampu melawan.
Miers merasa sangat tidak enak di hatinya ketika dia memikirkan hal ini dan tangisannya menjadi semakin sedih. Orang seperti apa keponakan Tuan Adri itu? Jelas sekali, hanya seorang prajurit tingkat menengah yang tidak berguna, dan jelas hanya 7 tahun lebih tua darinya, lalu mengapa kekuatannya tidak berpengaruh apapun padanya? Miers menangis, dan menyadari. Keponakan guru Adri sama sekali bukan seorang Saiyan biasa, di mana ada prajurit tingkat menengah biasa yang bisa membuatnya tidak bisa bergerak, pasti tahu kalau kekuatan pertempurannya mendekati 850. Melihat Miers menangis seperti hujan, Siaya bertanya-tanya apakah dia agak berlebihan, lagi pula, dia hanyalah seorang anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Namun, ketika dia ingat bahwa Siling dan yang lainnya hampir terbunuh karena dia, Siaya mengeraskan hatinya. Miers ini terlalu sombong, seharusnya membuatnya sedikit menderita. Setelah sekian lama, tangisan Miers berangsur-angsur mereda. Yah, Miers, jangan menangis, kamu tahu orang yang baru saja membuatmu marah adalah dewa penghancur virus Itu adalah dewa yang paling menakutkan di seluruh alam semesta, dia hanya perlu menggerakkan jarinya dan seluruh planet Vegeta akan memilikinya, menghilang dari alam semesta, Anda mungkin orang pertama yang selamat setelah memprovokasi dewa penghancur. Petik 2. Dewa penghancur, virus. Mata Miers memerah, dan kepalanya dimiringkan dengan ekspresi tidak mengerti di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang tidak bisa disinggung oleh orang Saiyan, masih belum ada seorang pun di alam semesta yang dapat memprovokasi dewa penghancur, kata Siaya dengan serius, kemunculan virus di planet Vegeta, masalah ini benar-benar di luar dugaannya. Babak 72, segera mentransfer. Saat ini Siaya secara bertahap mengingat beberapa detail yang telah dia lupakan. Dalam karya aslinya disebutkan bahwa God of Destruction, virus memang pernah datang ke planet Vegeta sesaat sebelum dihancurkan. Pada saat itu, dia telah memaksa Raja Vegeta untuk menundukkan kepala sombongnya yang secara tak terduga disaksikan oleh Vegeta, memberikan bayangan mendalam pada masa kecilnya. Namun, Siaya tidak mengantisipasi hal kebetulan seperti itu akan terjadi hari ini, dan planet Vegeta hampir hancur sebelumnya karena kelancangan Miers terhadap virus yang telah membuatnya marah. Berpikir sejenak, hatinya masih belum tenang, Siaya menyipitkan matanya, tidak, selama virus ada di planet Vegeta, tempat ini tidak akan aman, saya harus mengevakuasi Siling dan yang lainnya sesegera mungkin. Awalnya, agar tidak menarik perhatian orang lain, Siaya dan yang lainnya bermaksud untuk pergi sehari sebelum kehancuran planet Vegeta, tapi sekarang demi keselamatan dia dan keluarganya, dia tidak mempedulikannya lagi. Tuanku, tiba-tiba memanggil namanya, Siaya mengeluarkan seikat permen dari dadanya sebelum memasukkannya ke tangannya dan berkata, ambil permen ini permintaan maafku padamu. Sekarang, cepat kembali. Setelah berbicara, dia buru-buru bergegas keluar gang tanpa menunggu jawaban Miers dan memasuki kerumunan, dengan cepat menghilang. Miers dengan bodohnya berdiri di gang dan hanya bereaksi ketika Siaya menghilang ke dalam kerumunan. Orang itu, menyentuh pantatnya yang masih terasa sakit, Miers menggigit ibu jarinya karena merasa bersalah semakin dia memikirkannya, menghentakkan kakinya dengan marah. Dia kemudian melirik permen di tangannya dan menjilatnya beberapa kali, manis, matanya tiba-tiba bersinar sebelum menjilatnya dengan nikmat. Oh, enak, rasa manisnya menggugah seleranya, Miers asyik makan dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Adapun Siaya pria yang penuh kebencian itu, dia akan selalu mengingatnya, dan dengan kepribadiannya yang berpikiran sempit, dia pasti akan membalas kebencian ini. Distrik perumahan, rumah. Siaya buru-buru masuk dari luar dan melihat Adri dan Rebecca di rumah, segera bertanya, Paman Adri, apakah Siling tidak ada di rumah? Gadis itu sedang beristirahat di kamar, apa yang terjadi? Melihat Siaya begitu cemas, Adri bertanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, segera beritahu Paman Brook dan yang lainnya, kami segera meninggalkan planet Vegeta. Oke. Aku akan segera menghubungi mereka. Mendengar ini, ekspresi Adri berubah serius, dia yakin sesuatu yang penting pasti telah terjadi, atau dengan sifat Siaya bahkan ketika berhadapan dengan Frieza dia tidak akan terburu-buru. Mengangguk padanya, Siaya langsung menuju kamar Siling, dan langsung membuka pintu tanpa mengetuk dan masuk ke dalam. Di dalam kamar, Siling sedang malas tidur di tempat tidur, terselip di dalam spray tipis. Siaya meliriknya, dan tanpa berkata apa-apa, langsung mengangkatnya dengan selimut di pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Siling terbangun dengan kaget. Jangan bicara sekarang, ini mendesak, tunggu sampai kita berangkat dari sini. Ekspresi tegas Siaya membuat Siling menutup mulutnya yang dipenuhi banyak pertanyaan. Mereka kemudian sampai di ruang tamu. Saat ini, Adri telah meletakkan komunikator di tangannya sebelum melihat putrinya yang masih terbungkus selimut karena terkejut dan berkata, saya sudah menghubungi Brook dan yang lainnya, mereka menunggu di rumah. Bagus, kalau begitu kita pergi dulu. Selesai berbicara, Siaya menganggukkan kepalanya lalu meluncurkan transmisi instan. Detik berikutnya, pemandangan di depan mata mereka berubah dan keempat orang itu muncul di planet terpencil yang jauh. Di planet terpencil, langit redup dan udara sedingin es serta menusuk tulang. Ada 7 menara besar yang didirikan di sana, berdiri tegak seperti tentara yang ditempatkan di perbatasan, pantang menyerah dan bangga, dan jejak beraneka ragam muncul di luar permukaannya karena angin dan hujan. Paman Adri, sebaiknya kamu menunggu dulu di dalam ruang pelatihan gravitasi, aku akan pergi dan menjemput yang lain.
Selesai berbicara, Siaya segera meluncurkan transmisi instan lagi dan pergi. Melihat Siaya terlihat begitu tergesa-gesa, Siling bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Siaya sangat cemas, mungkinkah Frieza menyerang planet Vegeta? Tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Siaya begitu panik. Dalam kesannya, Siaya selalu tenang dan percaya diri, sehingga dalam benaknya Siaya akan selalu menjadi legenda yang tidak akan pernah kalah. Apa yang bisa membuatnya kehilangan kendali diri? Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menduga bahwa Frieza akan menyerang planet Vegeta. Adri menggelengkan kepalanya, dan mengepalkan tinjunya, menatap ke arah planet Vegeta dengan ekspresi muram, apakah Frieza benar-benar menyerang? Siling, pergilah ke ruang pelatihan gravitasi dulu dan ganti pakaianmu. Melihat penampilan putrinya yang terbungkus spray, Rebecca mengerutkan kening karena dia tidak bisa terus menonton lebih lama lagi. Meskipun orang saya pada dasarnya berani dan tidak berpenghuni serta tidak peduli dengan hal-hal kecil, dia adalah gadis yang besar, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Untungnya, ketika orang Veidaya membangun ruang pelatihan gravitasi, mereka telah membangun seluruh ruang pelatihan dengan sangat mewah. Selain ruang latihan di lantai atas, terdapat juga lantai bawah yang terbagi menjadi ruang makan, ruang cuci, dan ruang tamu, serta menyimpan kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Siling melihat penampilannya dan mengeluarkan suara terkejut saat dia bergegas ke ruang gravitasi untuk mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian, Brook, Paladi, Lise, Alice, dan lainnya dipindahkan mengikuti anggota pasukan Siaya, Sakue, Anastasia, Angelin dan lainnya. Siaya telah mengatakan yang sebenarnya kepada anggota pasukan Siaya ketika dia merencanakan evakuasi ke planet Hongshan. Saat itu, anggota pasukannya bertingkah seperti disuntik darah ayam, menatap Siaya dengan mata penuh pemujaan. Kapten, apa yang terjadi? Apakah Frieza akan menyerang? Ekspresi Sakue yang tampan dan kaku tampak agak jelek. Ya, apa yang terjadi sampai kamu harus memindahkan kami begitu terburu-buru? Brook dan yang lainnya bertanya. Siaya menggelengkan kepalanya dan mengatur kata-katanya sebelum berbicara, bukan Frieza yang akan menyerang, tapi saat ini, lebih berbahaya lagi jika tetap berada di planet Vegeta. Apa yang telah terjadi? Adri mengerutkan kening setelah mendengarnya. Jika bukan Frieza yang akan menyerang planet Vegeta, masuk akal untuk mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus mampu mengatasinya dengan kekuatan mereka saat ini. Jadi mengapa Siaya mengatakan bahwa tinggal di planet Vegeta lebih berbahaya? Apakah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi? Apa itu? Siaya menarik napas dalam-dalam dan melontarkan ki yang keruh, jika hanya Frieza, aku memiliki kemampuan untuk memindahkan kalian semua bahkan ketika planet ini sedang dihancurkan, tapi tahukah kamu siapa yang baru saja aku lihat di planet Vegeta? Dewa kehancuran, Beerus. Dewa terhormat itu telah muncul di planet Vegeta. Mengingat pertemuan singkatnya dengan Dewa Kematian, beberapa saat yang lalu, Siaya menghela nafas dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa keberuntungannya bagus, jika Dewa Penghancur bukan seorang ahli kuliner, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di hadapan Dewa Penghancur, kekuatan supernya seolah-olah telah mengeras dan tidak dapat digunakan. Babak 73, tidak akan mengamati. Dewa Kehancuran, Beerus. Adri berdiri mengerutkan kening di tempat asalnya sambil merenung, tetapi meskipun memiliki banyak pengalaman, dia tidak ingat pernah mendengar nama ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat ke arah Brook dan yang lainnya dan juga melihat mereka menggelengkan kepala karena bingung. Sementara Sakue, Anastasia, generasi muda bahkan tidak berkomentar. Siaya melihat bahwa mereka bahkan tidak mengetahui gelar Dewa Penghancur apapun, jadi tentu saja mereka juga tidak dapat memahami dengan jelas kekhawatirannya. Karena Beerus telah tertidur lelap selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang di alam semesta yang mengetahui namanya. Sambil menghela nafas ringan, dia berkata, Dewa Kehancuran, Beerus adalah dewa dari zaman kuno, dan dianggap sebagai dewa paling kuat di alam semesta. Kekuatan Frieza dibandingkan God of Destruction ibarat cahaya kunang-kunang dibandingkan cemerlangnya bulan, pada dasarnya tidak ada bandingannya. Biarpun Frieza bisa menjadi 1000 atau 10.000 kali lebih kuat, Dewa Penghancur hanya perlu menggerakkan jarinya untuk membunuhnya. Sangat kuat, mulut Siling terbuka lebar karena takjub. Ya, bersinnya cukup untuk menghancurkan planet Vegeta. Siaya menghela nafas. Meski kekuatan Frieza bisa meningkat 1000 atau 10.000 kali lipat, atau bahkan mencapai level Majin Buu, Dewa Penghancur Beerus bisa membunuhnya dengan mudah hanya dengan satu jari. Bersin untuk menghancurkan planet Vegeta. Bagi Frieza yang berkekuatan 1000 atau 10.000 kali lipat, hanya perlu menggerakkan satu jari. Setelah mendengarkan penjelasan Siaya, Adri dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, ekspresi terkejut di wajah mereka. Di mata mereka, kekuatan Frieza sudah dianggap tak tertandingi, dan kini tiba-tiba muncul Dewa Penghancur, yang bisa dengan mudah membunuh Frieza meski dia bisa menjadi 1000 atau 10.000 kali lebih kuat. Surga, apakah kita tidak bisa mengikutinya, atau dunia menjadi terlalu cepat? Bahkan sebelum kita memiliki beberapa ribu kekuatan pertempuran, kita dapat bergerak tanpa hambatan di seluruh alam semesta, lalu mengapa sekarang kita dianggap lemah seperti semut? Itu, Dewa Penghancur seharusnya bukan iblis, lalu mengapa kamu masih khawatir dia akan menghancurkan planet Vegeta? Tanya Anastasia yang juga membuat semua orang bertanya-tanya. Siaya menggelengkan kepalanya, meskipun Dewa Penghancur adalah dewa, dia adalah dewa yang bertanggung jawab atas kehancuran dan pemusnahan.
Tugasnya adalah memusnahkan, dan seseorang hanya perlu membuatnya tidak bahagia dan dia akan menghancurkan seluruh planet mereka tanpa perasaan. Dewa penghancur adalah dewa yang berubah-ubah. Setelah mendengarkan penjelasan Siaya, semua orang tiba-tiba terdiam, seperti yang dikatakan Siaya, tinggal di planet Vegeta memang sangat berbahaya. Jika dewa kehancuran menjadi tidak bahagia, semua orang akan mati. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa kekuatan mereka yang sangat kecil bahkan tidak layak disebutkan di depan seorang ahli sejati. Apa yang bisa dibanggakan? Lihatlah bagaimana orang lain dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet, menghancurkan sebuah galaksi, dan sesekali juga dapat menyalakan kembang api besar di luar angkasa, sementara mereka masih bermain-main di planet kecil. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mereka jelas berada pada level yang rendah. Jarak mereka masih terlalu jauh. Faktanya, dapat dikatakan bahwa karena kekuatan pertempuran Adri dan yang lainnya lebih dari 10.000, mereka sudah dapat hidup dengan sangat nyaman dimanapun di alam semesta. Lagi pula, orang aneh seperti Frieza dapat dihitung dengan jari, sedangkan orang seperti Tuhan kehancuran benar-benar di luar batas normal. Bahkan anak muda seperti Sakue, jika sedikit berhati-hati bisa hidup dengan baik. Lihat saja orang-orang seperti Raditz, dia hanya memiliki sekitar 1000 battle power tetapi sangat sombong ketika dia baru saja muncul. Ia mampu bergerak tanpa hambatan ke seluruh alam semesta, lalu pasti pernah bertemu makhluk hidup lainnya. Dan, jika melihat bagaimana dia bertindak begitu sombong, terlihat jelas bahwa keseluruhan kekuatan makhluk hidup lain secara keseluruhan di alam semesta sungguh sangat rendah. Kamu bisa tinggal di planet terpencil untuk saat ini, dan jika planet Vegeta tidak hancur setelah beberapa hari maka kita dapat kembali, pada saat itu Dewa Penghancur Virus seharusnya sudah pergi. Baiklah, kalau begitu kita hanya bisa melakukannya dengan cara itu. Adri mengangguk dengan enggan, mereka hanya bisa melakukan ini untuk saat ini karena mereka tidak berdaya menghadapi situasi tersebut. Planet Vegeta. Virus sedang berjalan-jalan santai di jalan, hal favoritnya. Selain kehancuran, adalah tidur dan mencari makanan enak. Setelah bangun dari tidurnya kali ini, dia diam-diam menyelinap ke dunia fana menyembunyikannya dari Whis, dan kemudian datang jauh-jauh ke galaksi Bima Sakti sambil menyalakan kembang api dengan nyaman jika kebetulan melihat planet yang tidak menyenangkan, matanya, dan akhirnya tiba di planet Vegeta. Di sini, dia akhirnya bisa makan sedikit makanan yang layak, atau dia tidak akan mampu menanggungnya dan lagi-lagi akan menghancurkan sebuah planet. Beberapa saat yang lalu, dia bertemu dengan seorang Saiyan yang menurutnya menarik, dan mendapat sedikit makanan lezat darinya. Virus bersumpah bahwa dia baru saja makan makanan lezat seperti itu sebelumnya beberapa kali, jika dihitung sudah, 100 juta tahun, atau 300 juta tahun terakhir dia makan makanan lezat seperti itu. Ah, rasanya sungguh luar biasa. Menjilati lidahnya, dia masih bisa merasakan sisa rasa makanan di mulutnya, Virus berharap dia masih bisa mencicipinya lagi. Lord Virus sangat berbelas kasih hari ini dan telah memberikan wajah anak itu. Virus sedang berjalan di jalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ketika tiba-tiba cahaya terang muncul di kepalanya. Karena Saiyan kecil membawa begitu banyak makanan lezat, maka penguasa planet ini pasti tidak akan memiliki sesuatu yang buruk. Setelah berpikir sejenak, Virus sepertinya telah menemukan target, semangatnya yang lesu dan agak sedih tiba-tiba terangkat. Baiklah, pertama-tama mari kita temukan istana kerajaan di planet ini, pasti ada lebih banyak makanan enak di sana. Selesai berbicara, Virus perlahan melayang ke langit dan mata emasnya bersinar dengan cahaya terang, sebelum dalam sekejap dia pergi menuju ke arah istana. Di ruang dimensi lain, di ujung jalan ular yang panjang, terdapat ruang kosong luas yang dipenuhi aura suci syahdu dan langit biru dipenuhi awan kuning muda. Di bawah, ada sebuah planet yang sangat kecil, yang merupakan kediaman Kai Utara yang merupakan administrator seluruh wilayah utara. Planet Kai Utara dengan gugup bersandar di halaman, tubuhnya seperti semut di wajan panas, dan bibir putih pucatnya bergetar. Ayaya, Lord Virus sebenarnya telah muncul di planet Vegeta, dan jika kebetulan gerombolan Saiyan itu membuat marah Lord Virus, maka wilayah utaraku akan kembali mengalami bencana. Kai Utara meratap, sangat gelisah. Ketika dia memikirkan bagaimana planetnya begitu besar di masa lalu, tetapi karena seseorang di dunia fana telah membuat marah Lord Virus, planet itu dihancurkan oleh Dewa Penghancur hingga menjadi sangat kecil. Kali ini, tidak boleh ada orang yang membuat Lord Virus marah. Kai Utara mengatupkan tangannya, berdoa tanpa henti. Dia tidak ingin planet kecilnya hancur lagi atau dia tidak akan punya tempat tinggal. Jika itu terjadi, reputasi seumur hidup Grand North Kai akan hancur total, maka setiap kali dia bertemu Raja Kai lainnya, dia tidak akan punya wajah untuk mengangkat kepalanya. Tubuh gemuk Kai Utara terus bersandar di tanah, mengamati dengan cermat situasi planet Vegeta. Tiba-tiba, pandangan sedingin es melihat ke arah planet Vegeta, tepat di matanya, pandangan sedingin es yang menusuk tulang itu langsung menembus jiwanya. Ah, teriak Kai Utara, seluruh tubuhnya terpental saat wajahnya menunjukkan wajah ketakutan. Mengerikan, saya ditemukan oleh Lord Virus, saya harap Lord Virus bermurah hati dan tidak akan datang ke sini ya. Wajah Kai Utara pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar. Kai Utara dengan cemas berlari berputar-putar sebelum bersembunyi di dalam rumah kecilnya di planet ini. Bu Ho, aku bersumpah aku tidak akan lagi mengamati dunia fana sampai Lord Virus meninggalkan wilayah utara. Babak 74, saya tidak ingin melihat planet Vegeta. Planet Vegeta, istana kerajaan, di ruang pelatihan.
Di lingkungan yang gelap, meskipun 2-3 Saibamen mengepung seorang pemuda, mereka tidak berani melancarkan serangan dan ragu-ragu. Para Saibamen ini dibudidayakan menggunakan teknologi tertinggi, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan pertempuran sekitar 1000, sementara sosok yang dikelilingi di tengah hanya tampak seperti Saiyan muda yang berusia kurang dari 5 tahun, namun meski begitu, para Saibamen secara naluriah merasa ketakutan. Mendengus. Saiyan kecil itu dengan dingin mendengus dan menyesuaikan postur tubuhnya untuk bersiap menghadapi serangan. Dalam sekejap, Saiyan kecil tiba-tiba melaju, bayangan ilusi menutupi seluruh bidang penglihatan, dan kemudian setelah itu, pemandangan itu menyala dan bersinar, energi berkilau dan berkilau terang seolah-olah tak habis-habisnya, setelah itu suara gemuruh, asap memenuhi garis pandang. Ketika asap perlahan menyebar, di ruangan itu hanya ada Saiyan muda yang berdiri dengan arogan. Sampah. Dengan menghina menyapu Saibamen yang hangus di dalam lubang, Saiyan muda berkata dengan suara acuh tak acuh dan datar sebelum menyampirkan jubah di bahunya dan meninggalkan ruang pelatihan. Setelah sosok itu pergi, Saiyan yang bertugas membersihkan kekacauan itu, melirik ke tanah yang penuh lubang dan menghela nafas dengan emosi. Putra Raja Vegeta benar-benar kuat, dia sudah mampu mengalahkan Saibamen di usia yang begitu muda usianya, di masa depan dia pasti akan menjadi raja yang luar biasa. Ya, orang saya akan menjadi semakin kuat di bawah kepemimpinan Raja Vegeta dan Yang Mulia Pangeran. Saiyan Parubaya lainnya memandang ke arah menghilangnya Vegeta dengan ekspresi kagum. Di planet Vegeta, terdapat perbedaan yang jelas antara kuat dan lemah. Orang saya seperti mereka yang memiliki bakat terpendam rata-rata hanya dapat melakukan beberapa tugas lain-lain. Jika ras Saiyan ingin berkembang, dibutuhkan bakat seperti putra Raja Vegeta. Di koridor istana kerajaan yang berkelok-kelok, Vegeta melangkah maju dengan wajah tenang. Meskipun kekuatan pertempurannya telah menembus 1000 poin, dia masih belum puas. Pada saat ini beberapa pengawal kekaisaran buru-buru berlari dari sisi koridor yang berkelok-kelok, tangan mereka memegang sepiring besar makanan. Melihat hal tersebut, Vegeta merasa sedikit aneh, jadi dia menahan salah satu pengawalnya. Mengapa kamu begitu terburu-buru, dan untuk siapa makanan ini? Vegeta bertanya dengan bingung. Pengawal itu berkeringat deras saat dia menjawab, baru saja, seorang pria asing tiba di istana sehingga Yang Mulia memerintahkan kami untuk membawakan makanan ini. Yang Mulia Pangeran, mohon izinkan saya pergi, tamu itu telah menunggu dengan cemas. Melepaskan tangannya, Vegeta agak bingung saat dia melihat ke belakang pengawalnya, siapa tamu ini yang menyebabkan ayah mengatur begitu banyak makanan untuknya. Setelah merenung, Vegeta menuju aula istana kerajaan. Saat dia mendekati aula istana, dia mendengar hinaan verbal datang dari dalam aula, itu adalah suara yang sangat asing. Bajingan, apakah kamu menyuruh orang menyiapkan sampah ini untuk menghibur dewa ini? Raja Vegeta, sudah kubilang padamu, kamu tidak akan mampu menahan harga dari menipu dewa penghancur. Suara Virus mengesankan dan acuh tak acuh. Tuan Virus, orang rendahan ini tidak berani menipu Anda, ini memang makanan paling enak di planet Vegeta. Suara Raja Vegeta agak ketakutan dan tubuhnya tergeletak sepenuhnya di tanah, wajahnya sangat berubah. Raja Vegeta adalah orang yang sangat sombong dan keras kepala, mirip dengan Vegeta di masa depan, tetapi di depan Virus, dia hanya bisa menundukkan kepalanya yang sombong dan berbicara dengan rendah hati. Karena jika pihak lain marah, planet Vegeta akan lenyap sama sekali dari alam semesta. Kaki Virus menginjak kepala Raja Vegeta sementara dia mengambil telinganya dengan jarinya dan kemudian membawanya ke mulutnya untuk ditiup, sebelum menunjukkan ekspresi tidak sabar. Sejujurnya, makanan yang disiapkan oleh Raja Vegeta ini membuatnya sangat tidak puas, sama sekali tidak enak seperti makanan yang dia makan sebelumnya. Ini enak, katamu. Virus melotot dengan pupil emasnya dan menghancurkan piring makanan ke kepala Raja Vegeta dengan satu tangan karena Raja Vegeta hanya bisa dengan rendah hati menahannya. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang itu, dan mengapa ayah menanggung penghinaan yang begitu besar? Vegeta bersembunyi di balik pilar batu, dan tidak dapat mempercayai pemandangan yang terjadi di hadapannya. Raja Saiyan yang bermartabat, bagaimana dia bisa bertindak begitu lemah lembut dan patuh? Vegeta mengepalkan tinjunya, merasa agak tidak berdamai. Menyadari ada seseorang yang bersembunyi di balik pilar batu, Virus memelototi pilar tersebut saat kekuatannya yang tak terbatas menembus batu, mengenai Vegeta. Segera, Vegeta merasa seperti disambar petir, dan tubuhnya dengan kaku jatuh ke tanah, menjadi tidak bisa bergerak. Kekuatan isap datang dari kedua tangan Virus dan kemudian dia mengangkat kepala Vegeta. Tuan Virus, tolong lepaskan anak orang rendahan ini. Wajah Raja Vegeta memperlihatkan ekspresi ketakutan saat dia memohon sambil mengatupkan giginya, orang rendahan ini akan segera memerintahkan orang-orang untuk sekali lagi menyiapkan makanan lesat. Tidak dibutuhkan. Wajah Virus tertutup awan gelap saat dia melemparkan Vegeta pergi. Bang, muncul lubang di dinding, hantaman yang sangat besar membuat Vegeta tenggelam ke dalam dinding menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya patah. Bosan? Virus menjentikkan jarinya dan berkata, membosankan sekali, kupikir aku bisa makan makanan enak. Tidak ada yang baik tentang planet Vegeta ini. Setelah berbicara, sosok Virus tiba-tiba menghilang dari istana. Melihat dewa penghancur telah menghilang, dan memastikan bahwa dia telah pergi setelah sekian lama berlalu, Raja Vegeta menyeka keringat dingin di kepalanya.
Dia benar-benar tidak mengira dewa kehancuran yang legendaris, Beerus akan benar-benar muncul di hadapannya, jika bukan karena legenda yang diturunkan dalam keluarga kerajaan Saiyan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Dewa penghancur yang asli bahkan lebih menakutkan dari legenda. Memikirkan kekuatan yang dalam dan tak berdasar yang mirip dengan lautan tanpa batas, Raja Vegeta dipenuhi dengan rasa takut yang masih ada dan ketika dia sadar, dia menyadari bahwa pakaiannya telah basah oleh keringat dingin. Mengambil beberapa langkah cepat dan tiba di samping Vegeta, Raja Vegeta dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa Vegeta hanya mengalami beberapa patah tulang yang menyebabkan dia sedikit merasa rileks, dan kemudian dia dengan cepat memanggil para penjaga untuk membawa Vegeta ke kabin penyembuhan untuk mengobati luka-lukanya. Vegeta adalah putranya yang paling berharga dan juga pejuang paling menonjol di antara orang saya, tidak mungkin ada kecelakaan kecil pun. Raja Vegeta tinggal sendirian di aula utama, ekspresinya berubah, dan tidak dapat dipahami apa yang dia pikirkan. Di alam semesta tanpa batas, dewa penghancur Beerus berkeliaran karena bosan. Pada saat ini, garis warna-warni mengalir dari angkasa sebelum muncul di depan dewa penghancur Beerus secepat kilat. Beerus sama, kamu diam-diam menyelinap keluar lagi. Sebuah suara lembut terdengar sebelum seseorang berambut perak yang tidak diketahui jenis kelaminnya mengenakan jubah dewa merah marun terlihat berjalan selangkah demi selangkah sambil bersandar pada tongkat dewa, sementara kalung biru secara ajaib melayang di lehernya. Oh, Whis, kamu sudah datang. Beerus berbaring telentang di angkasa, kedua tangannya berada di belakang kepala sambil melayang di angkasa. Beerus sama, kali ini setelah keluar kamu telah menghancurkan 134 planet lainnya, jika kamu melakukan ini maka itu akan membuat Kai tertinggi berada dalam dilema. Whis memegang dahinya dengan tangannya, tapi matanya tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi kesusahan. Aduh, Beerus mendecakkan lidahnya, wajahnya acuh tak acuh, aku hanya menghancurkan beberapa planet, tidak lebih. Suruh saja para Kai tertinggi itu menciptakan kembali beberapa planet. Dibutuhkan jangka waktu yang lama untuk memelihara sebuah planet, terutama planet yang memiliki makhluk hidup. Jika kecepatan penciptaan Kai tertinggi tidak bisa menandingi kecepatan penghancuran Beerus sama, maka itu akan menjadi masalah besar. Wajah Beerus menghina, dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Hei, Whis, aku baru saja makan makanan lezat yang jarang terlihat saat kamu tidak di sini, rasanya benar-benar tak terlupakan, sisa rasanya masih tertinggal di mulutku." Benar-benar, Beerus sama, apakah kamu meninggalkan sesuatu untukku? Saat makanan enak disebutkan, Whis pun terlihat tertarik. Makanan lezat itu jumlahnya sangat sedikit, bagaimana mungkin masih ada yang tersisa untukmu? Sungguh menyedihkan, apakah Beerus sama memakannya di planet ini? Whis mengarahkan tongkatnya ke planet Vegeta yang berwarna merah tua di kejauhan. Ya, tapi sayang sekali tidak ada lagi makanan enak yang tersisa. Menyebutkan planet Vegeta, Beerus masih terbilang marah, dia sangat ingin menghancurkan bidang energi di planet Vegeta. Namun, Beerus sudah berjanji pada Siaya untuk melepaskan planet Vegeta, jika dia tidak bisa menepati janjinya maka itu akan merusak reputasi dewa penghancur. Oh iya, Whis, siapa penguasa daerah ini? Beerus berbalik dan bertanya. Whis mengangkat tongkatnya dan memeriksa sejenak sebelum memperlihatkan gambar Frieza pada bola kristal biru yang melayang di atas tongkatnya. Beerus sama, penguasa bintang terdekat adalah seorang pria bernama Frieza, yang merupakan anggota ras Frost Demon. Beerus mengelus dagunya dan berkata, baiklah, sampaikan pesan kepada Frieza dan katakan padanya bahwa aku tidak ingin melihat planet Vegeta dan membuatnya menghancurkannya. Ya, Beerus sama, jawabnya, itu hanya menghancurkan sebuah planet, bagi mereka, itu seperti air minum, dan sudah merupakan sesuatu yang biasa. Membiarkan orang lain menghancurkan planet Vegeta tidak bisa dianggap menghancurkannya secara pribadi, hal ini akan menjaga prestise dewa penghancur dan juga memenuhi janji Tuhan. Babak 75, Pelatihan Gambar. Planet yang terpencil. Tanpa disadari, 1 bulan telah berlalu dan planet Vegeta masih aman dan sehat. Adri dan yang lainnya akhirnya bisa mengesampingkan kekhawatiran mereka, namun untuk berjaga-jaga, Siaya tidak membawa mereka kembali ke planet Vegeta, dan juga tidak mengirim ke planet Hongshan, tetapi membiarkan mereka tetap berada di mesin pelatihan gravitasi dan melakukan latihan sederhana. Setelah kejadian ini, Adri dan yang lainnya juga dengan jelas menyadari bahwa kekuatan mereka dibandingkan dengan ahli sejati masih jauh kurang, sehingga mereka berubah pikiran dan dengan sepenuh hati menaruh perhatian pada latihan. Namun, sebagai pejuang veteran dan setelah sedikit mahir dalam konsep Ki, mereka secara alami menyadari bahwa pelatihan adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan kerja keras dan relaksasi secara berdampingan. Bekerja terlalu keras terkadang malah menjadi kontraproduktif. Waktu luang yang tepat sangat diperlukan. Mereka tidak seperti Sakue dan lainnya, orang-orang muda dalam masa pertumbuhan dan memiliki sel-sel yang aktif, dan berada di waktu yang tepat untuk meningkatkan kekuatan. Wajar saja, meskipun mereka sedang dalam masa puncaknya, mereka hanya boleh melakukan apa yang mereka bisa, dan tidak melelahkan tubuh mereka. Mesin gravitasi nomor 3. Beberapa anggota pasukan Adri sedang duduk melingkar di lantai sambil makan dan ngobrol, dan di sebelahnya ditaruh beberapa piring makanan pembuka. Kataku Adri, karena kita telah memperoleh mesin pelatihan gravitasi ini, sepertinya kecepatan latihanmu meningkat. Paladi Parubaya yang kasar duduk bersila di lantai, melahap makanan lesat. Kapten selalu menjadi orang dengan kekuatan pertempuran tertinggi di antara sedikit dari mereka, dan setelah mendapatkan mesin gravitasi, kekuatannya meningkat pesat.
Sejujurnya, dia sangat iri dengan kemajuan latihan Adri. Hahaha, ini karena aku bekerja lebih keras darimu. Jika kamu bekerja keras seperti aku, kekuatanmu pasti akan meningkat sangat cepat. Adri tertawa terbahak-bahak dan memasukkan kacang eceng gondok ke dalam mulutnya, merasa sangat bahagia. Kekuatan pertempurannya sudah mencapai 15.200, tidak banyak di planet Vegeta yang memiliki kekuatan pertempuran lebih tinggi darinya. Hal ini tidak dapat dibayangkan bahkan untuk dipikirkan di masa lalu, namun sekarang tidak hanya menjadi kenyataan, dia juga yakin bahwa dia akan menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Baru-baru ini kecepatan pertumbuhannya melambat secara signifikan sehingga membuatnya terbangun dari kegembiraan. Ayolah, itu karena Siaya tidak ada di sana untuk memberiku petunjuk, jika aku juga bisa membandingkan catatan dengan Siaya sepanjang hari, maka aku pasti sudah melampauimu. Paladi mengerutkan bibirnya dengan jijik, tapi dia iri karena kapten bisa memiliki sepasang anak seperti itu pada Siaya. Lihat kekuatan mereka, itu sudah melebihi kekuatan mereka beberapa ribu. Sejauh ini, di pasukan Adri kecuali Adri dan Rebecca, kekuatan pertempuran lainnya masih tersisa sekitar 12.000. Kekuatan pertempuran Brook yang terkuat mendekati 13.000, namun dibandingkan dengan kapten, masih ada perbedaan signifikan yang semakin melebar secara bertahap. Meskipun pertumbuhan Adri baru-baru ini mengalami penurunan, kecepatannya masih patut ditiru dibandingkan dengan mereka. Adri tertawa terbahak-bahak, dia mampu mengangkatnya begitu cepat, tentu saja ada mesin gravitasi, tapi membandingkan nada dengan Siaya juga berpengaruh besar pada kemajuannya. Setelah dia tertawa, wajah Adri menjadi serius ketika dia berkata kepada semua orang, saat ini, jumlah Saiyan di planet Hongshan sudah mencapai 3.000. Siaya memberitahuku bahwa 15.000 orang lainnya akan dievakuasi ketika planet Vegeta hancur. Dan kecuali beberapa dari mereka yang mungkin terbunuh dalam pertempuran pada saat kehancuran planet Vegeta, perkiraan konservatif adalah lebih dari 12.000 orang Saiyan akan muncul di planet Hongshan. 12.000 itu tidak kecil, ya, itu sudah cukup banyak. Semua orang berbisik takjub, lalu berhenti bicara. Lebih dari 10.000 orang Saiyan yang dapat bertahan hidup sudah banyak, tetapi dibandingkan dengan jutaan orang pada masa jayanya, jumlah ini benar-benar buruk. Di masa depan, orang Saiyan akan menjadi semakin sedikit. Mereka hanya menyimpan satu pikiran di dalam hati mereka, Saiyan tidak bisa menolak mulai sekarang. Benar, menurutku Raja Vegeta mungkin sudah menyadari apa yang telah kita lakukan. Adri tiba-tiba mengganti topik dan berkata, tidak mungkin, jika Raja Vegeta benar-benar menyadari bahwa kami diam-diam mengevakuasi orang, mengapa tidak ada reaksi apapun? Paladi tampak terkejut. Alasan kenapa dia tidak bereaksi, menurutku dia jelas-jelas berpura-pura tidak tahu. Brook dengan dingin tersenyum. Apa untungnya bagi dia? Salah satu kemungkinannya adalah persiapannya berada pada saat kritis, jadi tidak ada ruang untuk terjadinya kecelakaan. Perselisihan sipil yang terjadi saat ini tidak menguntungkan baginya. Kekuatan pertempuran mereka sudah lebih dari 10.000, dan jika perang saudara pecah hanya untuk 3.000 prajurit tingkat rendah, kekuatan ras Saiyan pasti akan melemah, yang tidak ingin dilihat oleh Raja Vegeta. Dia berencana menyelesaikan masalah setelah pemberontakan. Alice mengangkat alisnya, dia yang termuda di antara mereka dan biasanya yang paling bersemangat dari semuanya. Mungkin itu rencananya, tapi itu tidak akan terjadi sampai Frieza kalah, dan jika gagal, mereka tidak bisa berdiskusi. Sebenarnya, menurutku Raja Vegeta mungkin juga ingin membiarkan ras Saiyan sebagai jalan keluarnya. Adri membuka mulutnya dan berkata. Perkataan Adri membungkam semua orang, mereka sudah dewasa dan harus mempertimbangkan semua faktor. Raja Vegeta membiarkan mereka membawa orang pergi tanpa pertimbangan lain. Kebenaran bahwa, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, asterisk semua orang bisa memahaminya, tidak ada alasan Raja Vegeta juga tidak bisa. Mungkin, Raja Vegeta sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. TL, asterisk seseorang tidak boleh memusatkan semua upaya dan sumber daya di satu bidang karena seseorang dapat kehilangan segalanya. Lalu, mungkinkah Raja Vegeta menyerah dalam pemberontakan melawan Frieza? Memikirkan pertanyaan untuk menyerah, karena kebanggaan Saiyan, kematian lebih diutamakan daripada aib, bagaimana mereka bisa menjadi takut berkelahi? Bisa dikatakan kebodohan, bagaimanapun juga, Raja Vegeta tidak bisa mentolerir Saiyan yang berlutut dan mengabdi di hadapan Frieza. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah Raja Vegeta tidak begitu menyadari kengerian Frieza. Jika ya, dia mungkin tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Sama seperti dia bisa melepaskan kesombongannya sebagai raja di hadapan dewa penghancur. Kekuatan berbeda-beda sampai batas tertentu, mengalah pada pria kuat bukan berarti kehilangan martabat dan setidaknya merasa lebih baik hatinya. Namun, ini sudah terlambat, Frieza tidak akan melepaskan Saiyan meskipun Raja Vegeta tidak memberontak. Suara serak Lise terdengar. Perkembangan segala sesuatunya tidak akan berubah sesuai keinginan mereka, jadi yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah memimpin sebagian orang Saiyan di planet Hongshan. Beberapa dari mereka terdiam beberapa saat, lalu mulai berbicara dan tertawa tentang hal lain. Sedangkan untuk anak-anak muda seperti Sakue, itu adalah saat di mana kekuatan mereka akan meningkat pesat, jadi mereka semua berlatih dengan gila-gilaan di mesin latihan gravitasi. Karena Adri dan yang lainnya memiliki banyak pengalaman, mereka akan memberikan nasihat dari waktu ke waktu. Mesin gravitasi nomor 1. Ruang pelatihan yang luas biasa saja seperti biasanya, dan ruang gravitasi serta parameter lainnya tidak diaktifkan. Di tengah,
Siaya dan Siling sedang duduk bersila sambil saling berhadapan, keduanya menyerupai biksu yang duduk tak bergerak dalam meditasi. Melihat lebih dekat, terlihat keduanya mengerutkan kening, seluruh tubuh sedikit gemetar, dan sedikit berkeringat di dahi. Keduanya sedang melakukan pelatihan gambar. Dalam ruang kesadaran imajiner, dimensi seluruh ruang berbeda dari kenyataan, dua orang sedang bertarung sengit. Sosok mereka berada di tengah pertempuran, bertarung dari tanah ke langit, dan lagi dari langit ke tanah. Pertarungan sengit mereka di mana-mana menimbulkan suara gemetar dan gemuruh, suara keras dan ledakan tak henti-hentinya. Ada sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan penampilan Siling, mereka dengan cepat bergerak dan segera menyebar ke seluruh ruang kesadaran. Mata Siling bersinar dan mengangkat halus ilusinya, dan kemudian gambar ilusi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai menyerang dengan ganas ke arah Siaya. Kakak, Siaya menghadapi tinju Siling secara langsung, dan kemudian tubuhnya seperti anak panah dengan cepat bergerak bolak-balik, setiap serangannya gesit tetapi mengandung kekuatan yang mencekik. Sosok-sosok ilusi itu tersebar satu demi satu. Gemuruh. Ruang dalam kesadaran tiba-tiba hancur. Tubuh Siaya dan Siling gemetar saat mereka terengah-engah, dan setelah beberapa saat menyesuaikan diri, pernapasan mereka kembali normal. Pelatihan citra adalah metode pelatihan yang sangat mendalam, ini adalah pelatihan transformasi Ki. Berbeda dari Ki yang melemahkan tubuh fisik dan energi, pelatihan citra digunakan untuk melemahkan semangat dan kesadaran dan merupakan metode untuk memperkuat naluri tempur. Dalam karya aslinya, San Gohan dan Krilin telah melakukan pelatihan semacam ini dalam perjalanan mereka ke planet Namek. Image training bukan sekedar melatih energi. Ini mirip dengan Taoisme di kehidupan Siaya di masa lalu. Sampai batas tertentu, ini adalah semacam pencerahan spiritual dan memiliki keuntungan tertentu dalam mengembangkan keterampilan unik dan untuk melampaui belenggu tubuh fisik. Siaya dan Siling menggunakan pelatihan gambar untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka, dan hasilnya luar biasa. Setelah berlatih selama beberapa waktu, mereka mendapati diri mereka semakin mahir dalam mengendalikan energi mereka. Babak 76, Bardock dan Gin. Siaya diam-diam merasakan energi tak terbatas dan agung melonjak di dalam tubuhnya, tetapi hanya dengan sedikit niatnya, semua energi ini dengan patuh menetap. Dia sudah bisa mengendalikan energi sesuai keinginannya, dengan sangat mudah, dan kemampuan pengendaliannya menjadi lebih tinggi. Meskipun saya tidak berlatih secara sadar, kekuatan saya terus meningkat. Inilah manfaat dari pelatihan gambar. Sambil mengepalkan tinjunya, senyum tipis terlihat di wajahnya. Siaya, kekuatan pertempuranku hampir mencapai 120.000. Setelah beristirahat sebentar, Siling mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, wajah kecilnya yang seputih salju sedikit memerah karena kegembiraan. Berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan, dia akhirnya meningkatkan kekuatan pertempurannya menjadi 118.000, hampir menyamai Siaya 1 tahun yang lalu. Tingkat pertumbuhannya tidak lambat, namun kesenjangannya dengan Siaya tidak mengecil. Kekuatan pertempuranku baru saja mencapai 145.000. Siaya terkekeh. Ketika Siling mendengarnya, dia langsung menjadi putus asa. Wow, aku jelas telah bekerja sangat keras, kenapa aku masih tidak bisa menyusulmu? Sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya, Siaya bisa merasakan sentuhan lembut rambutnya sebelum berkata, kamu tidak seharusnya memikirkan hal-hal ini sepanjang hari. Ini tidak hanya sangat melelahkan tetapi juga tidak ada artinya. Kamu tahu bahwa tergesa-gesa tidak membawa kesuksesan, terkadang kekhawatiran yang berlebihan bisa membuat hati menjadi jahat, jadi lebih baik memikirkan hal lain. Pikirkan tentang apa, misalnya, makanan. Siaya, Siling merengek sambil menepis tangannya dan menyentuh perut mulusnya, suasana hatiku sedang tidak bagus, aku ingin berpesta. Siaya memandangnya dengan agak lucu, bocah nakal ini, setiap kali dia mengubah kesedihan dan kebenciannya menjadi nafsu makan. Untungnya, orang saya punya perut yang kuat Jika itu adalah orang biasa, makan terlalu banyak pasti sudah membuat mereka menjadi gemuk. Baiklah, setuju, Siaya membuka ruang dimensionalnya dan mengeluarkan setumpuk besar makanan dari dalam, lalu memperhatikan dengan penuh minat saat gadis itu melahap makanan. Penampilannya terlihat tidak sedap dipandang dan tidak elegan, tetapi melihat Siling sering meraih dirinya sendiri, dia sebenarnya menganggapnya cukup menyenangkan. Planet Vegeta, pusat distribusi dekat pelabuhan antariksa. Tidak ada jejak kehidupan di dataran luas tak berbatas. Di sisi lain kaki gunung yang terbentang dari arah timur ke barat dataran, puluhan kanopi peneduh sederhana dipasang di atas bebatuan yang menonjol dan disangga di belakangnya. Saat itu tengah hari, terik matahari menyinari di atas kepala, dan panas yang meningkat menyebabkan garis pandang menjadi agak kabur. Di belakang kaki bukit, ratusan orang Saiyan berkumpul di bawah naungan kanopi. Mereka berkumpul dalam lingkaran dan mengobrol atau berbaring sendirian dan beristirahat, diam-diam menunggu lebih banyak orang datang. Semakin banyak orang Saiyan berkumpul dari segala arah dan tak lama kemudian, hampir ribuan orang Saiyan berkumpul di pusat distribusi. Ada prajurit tingkat rendah dan tingkat tinggi di antara mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi gembira, dan bersiap untuk berpartisipasi dalam misi skala besar yang diadakan setahun sekali. Pada saat itu, lebih dari 1.000 orang Saiyan akan membentuk pasukan gabungan dan berangkat untuk menikmati serunya pertempuran. Misi skala besar semacam ini diklasifikasikan sebagai misi tingkat khusus oleh kantor administrasi misi dan mengharuskan pengiriman prajurit tingkat tinggi hampir 10.000 kekuatan pertempuran. Dan misi ini adalah untuk menaklukkan planet Kanasa yang misterius. Bardock,
Perhatikan keselamatanmu setelah mencapai planet Kanasa dan jangan mengambil terlalu banyak risiko. Seorang wanita Saiyan yang mungil namun cantik merapikan rambut suaminya dan mengikat kembali ikat kepalanya. Bardock tertawa terbahak-bahak, telapak tangannya yang tebal menepuk bahu Saiyan perempuan itu dengan senyuman lembut di wajahnya yang memiliki bekas luka di satu sisi. Gin, kamu masih belum tahu kekuatanku. Tenang, planet Kanasa kecil itu tidak akan menimbulkan masalah bagiku. Lebih baik berhati-hati. Gin menatap suaminya dengan mata pucat. Keduanya adalah orang tua kandung Son Goku, Bardock dan istrinya Gin. 12 tahun telah berlalu sejak si ayah pertama kali melihat Bardock, dan sekarang Bardock telah tumbuh menjadi pejuang yang dewasa dan tegap serta menikah dengan Gin dari Departemen Logistik. Gin adalah wanita Saiyan mungil seperti Alice, dan berada di antara para Saiyan kasar ini tampak seperti remaja. Namun, wanita Saiyan bertubuh mungil ini sudah menjadi ibu dari 2 orang anak. Saat ini, Bardock akan berangkat untuk berpartisipasi dalam misi penindasan planet Kanasa, sementara Gin bertanggung jawab atas logistik pemrosesan daging dan akan tinggal di planet Vegeta. Benar, apa yang sedang dilakukan Raditz saat ini? Bardock membereskan barang bawaannya dan bertanya. Ketika putra tertuanya menyebutkannya, wajah Gin menunjukkan senyuman ceria. Raditz pergi bersama Pangeran Vegeta untuk menjalankan misi dan seharusnya sudah mencapai planet misi. Bardock mengangguk. Putra sulungnya Raditz sama seperti dia, seorang prajurit tingkat rendah tetapi kantor administrasi misi secara tak terduga mengatur agar dia menjalankan misi bersama Pangeran Vegeta. Siapa yang tahu kenapa kantor administrasi misi mengatur misi seperti ini? Mungkin hanya untuk menambah beban Pangeran Vegeta. Bardock berpikir agak mencela diri sendiri. Namun, Bardock tidak merasa malu menjadi prajurit tingkat rendah karena dia tahu bahwa meskipun seseorang terlahir sebagai prajurit tingkat rendah, melalui pertarungan dan latihan dapat mencapai level prajurit tingkat tinggi, dan dia sendiri adalah seorang prajurit tingkat rendah, contoh yang sangat bagus tentang hal itu. Karena kekuatannya jauh melebihi rata-rata prajurit tingkat tinggi, kekuatan pertempuran mendekati 10.000, dia terpilih sebagai komandan misi ini. Dan dia adalah salah satu dari sedikit prajurit tingkat rendah yang mencapai prestasi seperti itu. Di suatu wilayah, jaraknya lebih dari 2 bulan dari planet Vegeta, markas besar Frieza. Di dalam istana mewah, Frieza sedang menaiki pesawat luar angkasa kecil berbentuk telur, dan melayang di sisi jendela kapal, dengan ekor panjangnya menjuntai ke bawah dan berayun di udara. Raja Frieza, ini semua data mengenai pesawat luar angkasa Saiyan yang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Seorang Jetonian melambaikan tangannya ke arah Frieza dan melaporkan. Pesawat luar angkasa Frieza berbalik, sepasang mata merahnya menampakkan cahaya jahat saat bibir ungunya sedikit terbuka dan berkata kepada Dodoria yang berdiri di samping dengan nada muram. Dodoria, kirimkan perintahnya, suruh orang-orang dari Korps Frieza membunuh semua anak Saiyan dalam daftar ini yang dikirim untuk menjalankan misi, dan ingat, aku ingin ada orang yang ditinggalkan. Oh, dan untuk saat ini masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh Saiyan di planet Vegeta. Petik 2. Ya Yang Mulia, wajah Dodoria menjadi tegas saat dia segera menjawab, lalu bertanya dengan sedikit ragu, bawahan ini mendengar bahwa putra Pangeran Vegeta pergi untuk berpartisipasi dalam misi, bukan? Frieza melambaikan tangannya dan berkata, Vegeta, dia mainan yang sangat bagus, biarkan dia sebentar. Ngomong-ngomong, Dodoria, apa kamu tertarik menonton kembang api bersamaku? Dodoria langsung merasa senang dan berseru, apakah Yang Mulia berencana menghancurkan planet Vegeta? Dodoria sangat bersemangat karena dia akhirnya bisa melihat pemandangan yang indah dan menakjubkan itu lagi. Dia tidak pernah bisa berhenti memikirkan pemandangan menakjubkan yang terakhir kali dia lihat ketika sebuah planet hancur, dia sangat ingin bisa melihatnya lagi. Ya, ini adalah misi yang diserahkan oleh Lord Beerus. Awalnya aku ingin meninggalkan para Saiyan itu lebih lama lagi, tapi sekarang sepertinya itu tidak akan berhasil. Frieza berkata dengan lemah. Ayahnya pernah menjelaskan kepadanya bahwa ada 2 orang di alam semesta yang bahkan ras Frost Demon tidak berani memprovokasi. Satu adalah Majin Buu dari zaman kuno, dan yang lainnya adalah dewa penghancur yang legendaris, Beerus. Awalnya Frieza tidak mempercayai hal tersebut, namun ketika Dewa Penghancur Beerus benar-benar muncul di hadapannya, ia menyadari bahwa Dewa Penghancur Beerus benar-benar tidak bisa terprovokasi. Dia awalnya ingin Saiyan tetap ada untuk beberapa waktu lagi, tapi karena itu adalah perintah dari Dewa Penghancur Beerus, dia tidak bisa menentangnya. Tuan Beerus, Dodoria tampak bingung sejenak, dan berpikir, namun dia tidak ingat pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi karena bahkan Raja Frieza memanggilnya sebagai Tuan, dia pastilah sosok hebat yang luar biasa. Hehe. Saiyan ini benar-benar bisa menimbulkan masalah, sebenarnya ada tokoh hebat yang ingin menghancurkan mereka. Ah, kalau Zarbon masih di sini, dia juga bisa melihat indahnya kembang api. Frieza menghela nafas dengan cukup menyesal karena dia kekurangan orang yang bisa menikmati pemandangan indah bersamanya. Sangat disesalkan. Ketika Zarbon disebutkan, wajah Dodoria menjadi muram, rekannya selama bertahun-tahun telah meninggal secara misterius di planet Veidaya, dan bahkan sampai sekarang, pembunuhnya tidak diketahui. Beberapa tahun yang lalu, ketika pasukan Ginyu mencapai planet Veidaya, semua orang telah lama hilang, hanya menyisakan planet terbakar yang tertutup lava. Babak 77, Kutukan Planet Kanasa. Planet Kansas, sebuah planet yang indah dan misterius yang sampai sekarang masih diselimuti kerahasiaan. Dan saat ini,
planet indah ini sedang mengalami bencana. Sekelompok besar orang Saiyan muncul di sini dari luar angkasa dan dengan gila-gilaan memulai pembantaian. Gunung-gunung yang rusak, bebatuan berserakan di mana-mana, dan kawah-kawah dengan berbagai ukuran dapat dilihat di mana-mana di planet berwarna ungu ini. Ledakan, gelombang kejut energi yang sangat besar bertabrakan dengan gunung, dan tanah tiba-tiba bergetar sebelum gunung itu segera runtuh. Batu-batu itu berguling seperti bola meriam, dengan cepat melesat keluar dan menghantam tanah, menimbulkan badai pasir kering yang besar. Lebih dari 1.000 orang Saiyan tertawa terbahak-bahak dan menikmati kesenangan bertarung. Mereka terbang dari satu gunung ke gunung lain dan memasuki desa-desa seperti bandit. Kemanapun mereka pergi, semuanya musnah dan satu demi satu makhluk hidup yang ceria terbunuh dalam ledakan tersebut. Di hutan pegunungan, hewan-hewan dengan berbagai ukuran berlari dan mengaum ketika suara ledakan muncul dan bola energi jatuh dari langit, langsung mengubahnya menjadi bubuk halus. Tuan Bardock, makhluk hidup tingkat rendah di planet Kanasa telah dimusnahkan sepenuhnya, hanya menyisakan penduduk asli Kanasan. Seorang Saiyan mungil berkacamata menutup komunikator dan melaporkan. Beritahu semuanya untuk berhati-hati. Kudengar orang Kanasan ini bisa menggunakan beberapa kemampuan misterius, dan bahkan bisa mengancam nyawa prajurit tingkat tinggi. Bardock memerintahkan bawahannya. Pada peta bintang, planet Kanasa terletak di jalur terbang utara planet Vegeta dan telah hidup bersama secara harmonis selama bertahun-tahun, tanpa adanya konflik. Ya, Tuan Bardock. Setelah menerima pesanan, Saiyan itu meneruskannya. Bardock diam-diam menyaksikan asap hitam mengepul di mana-mana seolah-olah ini adalah akhir dunia. Tanpa mengetahui kenapa muncul kegelisahan di hatinya seolah akan terjadi sesuatu. 3 hari kemudian di dalam kota yang penuh reruntuhan, gedung pencakar langit runtuh, pecahan batu. Dalam sekejap, peradaban yang berkembang pesat musnah. Tetua Kanasan menyaksikan peradabannya berangsur-angsur mati, ada banyak sekali anggota rasnya yang dibantai. Mau tak mau dia merasakan kesedihan dan kemarahan di hatinya, sebelum dengan marah menatap iblis-iblis Saiyan ini. Kamu, orang Saiya yang jahat, cepat atau lambat kamu akan menghadapi pembalasanmu. Tetua Kanasan itu berteriak dengan marah, pupil matanya yang hijau bersinar dengan cahaya berdarah. Tiba-tiba, tetua Kanasan itu memperlihatkan senyuman aneh, sebelum tertawa gila-gilaan ke langit. Kemampuan psikisnya memungkinkan dia melihat sekilas pemandangan dari masa depan. Dalam adegan tersebut, dia melihat bahwa masa depan para Saiyan yang jahat ini tidak jauh lebih baik dari masa depan mereka. Tak lama kemudian, mereka juga akan hancur di tangan orang yang lebih kuat. Hahaha, jadi kalian para Saiyan juga tidak bisa menghindari bencana. Hari ini, Anda telah menghancurkan planet Kanasa, dan segera planet ibu Anda juga akan hancur. Keke, retribusi. Kalian semua telah melakukan segala macam kejahatan, kalian semua akan masuk neraka. Tetua Kanasan menari dengan gembira, kedua tangannya terangkat ke langit seolah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Brengsek, wajah Bardock tertutup awan gelap, dia mengulurkan jarinya, dan sinar cahaya putih bersinar keluar, menembus dada tetua Kanasan. Berani mengutuk Saiyan, pantas mati. Berdebar, tetua Kanasan jatuh ke tanah sambil mengeluarkan aliran pedang darah dari mulutnya, namun, wajahnya menunjukkan senyuman gila. Ekspresi itu tampak seperti pisau tajam, menusuk jauh ke dalam dada Bardock, pertanda buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, masa depan telah lama ditentukan, kamu Saiyan tidak akan bisa lolos dari kematian. Batuk, kita pergi dulu, aku secara pribadi akan segera menyambutmu di neraka. Setelah mendengarnya, ekspresi muram muncul di wajah Bardock, dia kemudian dengan dingin berkata, bagaimana orang Saiyan bisa mengikuti jejakmu? Batuk, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, itu akan terjadi cepat atau lambat. Aura kehidupan tetua Kanasan berangsur-angsur menghilang, namun dia masih tertawa terbahak-bahak, hahaha, kalau begitu aku akan menggunakan sisa kekuatanku yang terakhir untuk mengutukmu agar melihat masa depan, kamu akan merasa putus asa setiap detik, itu akan terjadi, berlama-lama di kepalamu, dan sedikit demi sedikit menghancurkan keinginanmu, membuatmu selamanya hidup dalam kesakitan. Mata tetua Kanasan dipenuhi darah ketika cahaya merah samar melintas di matanya, cahaya berwarna merah itu tampak sangat aneh. Bardock tiba-tiba merasakan pusing di kepalanya, dan kemudian gambaran ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya, berulang kali menghancurkan keinginannya, membingungkannya dengan apa yang nyata dan apa yang ilusi. Bardock meraung kesakitan sebelum kehilangan kesadarannya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Bardock perlahan-lahan sadar kembali dan memeriksa dirinya secara kasar, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi kepalanya masih terasa berat, merasa sedikit mual. Orang-orang Kanasan sialan ini, Bardock mengutuk, dia tiba-tiba diserang secara diam-diam oleh Kanasan itu, tapi untungnya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Melihat mayat tetua planet Kanasa yang tergeletak di dekatnya, wajah Bardock sedingin es saat dia melambaikan tangannya dan membakar mayat itu menjadi abu dengan gelombang energi. Tuan Bardock, baguslah Anda baik-baik saja. Baru saja markas besar mengirimkan pesan yang meminta semua orang Saiyan untuk segera kembali ke planet Vegeta. Komunikator di dekat telinganya berbunyi bip, dan suara wakil komandan misi ini dapat terdengar. Bos, apa yang terjadi? Bardock mengerutkan kening, mengapa kantor pusat memberikan perintah seperti itu tanpa alasan, apa yang bisa terjadi? Tiba-tiba, rasa pusing muncul di kepalanya, dia memegangi wajahnya dan setengah berlutut di tanah seolah-olah ada banyak sekali serangga yang merobek kepalanya.
Penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur. Di langit berbintang yang tenang, planet Vegeta berwarna merah tua menggantung tinggi. Di tempat yang tidak jauh di luar angkasa, pesawat luar angkasa berbentuk cakram tersebar di mana-mana dan alien yang tak terhitung jumlahnya berbaju besi sambil memegang meriam energi berkerumun seperti belalang dari pesawat luar angkasa, menutupi langit dan matahari. Segera, luar angkasa planet Vegeta berturut-turut menyala dengan api. Gambarnya berubah. Seseorang yang menaiki pesawat luar angkasa kecil berbentuk telur mengulurkan jarinya sambil tertawa liar. Tiba-tiba, matahari lain terbit di langit berbintang dan bola api raksasa berdiameter ratusan meter bersiul ke arah planet Vegeta sambil memancarkan kedengkian. Bola api jatuh dari angkasa. Permukaannya yang berwarna oranye merah menyebabkan atmosfer menjadi panas dan panas. Suara keras yang menakutkan menggemuruhkan langit berbintang, dan planet besar Vegeta meledak dengan ledakan besar menjadi debu kosmik. Tuan Bardock, Tuan Bardock. Sebuah suara terus-menerus keluar dari komunikator. Bos, aku baik-baik saja, lanjutkan apa yang kamu katakan. Bardock menggigit giginya, seluruh tubuhnya gemetar karena keringat membasahi pakaiannya. Ya, di sisi lain komunikator, wakil komandan misi bos menjelaskan semuanya secara detail. Mematikan komunikator, mata Bardock acuh tak acuh dan muram saat dia bergumam dengan gigi terkatup, persetan dengan Frieza ini, apa yang bisa dia lakukan? Bardock hanya bisa mengerutkan kening saat memikirkan pemandangan aneh yang baru saja muncul di kepalanya. Aku akan menggunakan sisa kekuatanku yang terakhir untuk mengutukmu agar melihat masa depan, kamu akan merasa putus asa setiap detik, itu akan melekat di kepalamu, dan sedikit demi sedikit menghancurkan keinginanmu, membuatmu selamanya hidup dalam kesakitan. Kata-kata tetua kanasan masih bergema di telinganya. Benarkah itu pemandangan masa depan yang baru saja kulihat? Frieza bermaksud menghancurkan planet Vegeta. Bardock bergumam pelan dan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Planet Vegeta sama sekali tidak bisa dihancurkan. Babak 78, 1 bulan terakhir. Karena mereka telah menerima perintah dari markas besar, Bardock dan yang lainnya segera menyelesaikan misinya dan bersiap untuk kembali ke planet Vegeta. Pada saat yang sama, orang saya di belahan alam semesta lain yang menerima pesan tersebut juga kembali satu persatu. Di pesawat luar angkasa besar, Bardock duduk dengan wajah muram di dalam kabin pilot sementara wakil komandan bos berbicara dengannya tentang masalah planet Kanasa. Ini benar-benar tidak biasa, apa yang bisa terjadi dengan baik. Sepertinya itu perintah dari pihak Frieza. Bos sedikit bingung. Matikan dulu detektornya, hati-hati ada yang mendengarnya. Oh, aku hampir lupa. Bos bereaksi dan buru-buru mematikan detektor energi. Tidak peduli apa plot yang dimiliki Frieza, mari kita kembali ke planet Vegeta dulu. Hai, plot apa yang mungkin terjadi? Itu pasti karena sebuah planet khusus ditemukan dan membutuhkan banyak orang untuk mengambil tindakan. Bos tertawa terbahak-bahak, meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Frieza, dia tidak pernah berpikir bahwa Frieza berencana untuk menghancurkan Saiyan. Benar, saya dengar akhir-akhir ini personel Korps Frieza sering dimobilisasi, mungkin sedang menjalankan suatu misi. Saya pikir mereka pasti tidak memiliki cukup tenaga kerja. Ya, pasti mereka membutuhkan kita, orang Saiyan, untuk berada di belakang seperti sebelumnya. Semoga saja. Bardock melipat tangannya di depan dada, hatinya tidak merasa begitu optimis. Sambil mengerutkan kening, dia mengingat pemandangan yang dia lihat sebelumnya di planet Kanasa dan menghubungkannya dengan perintah aneh dari Frieza barusan. Kegelisahan dalam dirinya semakin kuat. Tiba-tiba, Bardock memegangi dahinya sambil bersandar di kursinya saat gelombang rasa sakit yang hebat melewati otaknya. Adegan ilusi seolah-olah pemutar CD sedang memproyeksikan sesuatu ke retinanya. Di dalamnya, sebuah planet hijau zamrud mengambang di sana, langit dipenuhi cahaya hijau redup, dan rumput halus tumbuh di mana-mana. Di atas dataran yang luas dan santai, seorang pria muda yang mengenakan pakaian seni bela diri berwarna oranye tua berdiri dengan bangga. Di seberangnya ada sosok mungil yang tubuhnya berwarna ungu dan putih dengan ekor panjang dan sepasang mata merah yang sangat mencolok mata. Tempat apa ini? Bardock mendapati dirinya tiba di tempat yang tidak diketahui, dan di depannya ada dua orang yang berdiri berhadapan. Keduanya terdiam seolah tidak mendeteksinya. Apakah ini juga terjadi karena kutukan kanasan itu? Bardock menenangkan diri dan melihatnya seperti sedang menonton film, dari sudut pandang orang ketiga. Kualitas psikologisnya yang luar biasa membuatnya cepat tenang, lalu dia berdiri diam melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa pemuda yang mengenakan pakaian seni bela diri berwarna oranye tua tampak identik dengannya. Orang itu, apakah itu Raditz? Bukan, Kakarot. Matanya bersinar terang, perasaan resonansi garis keturunan datang dari lubuk hatinya. Garis pandangnya menyapu orang kedua di seberangnya, itu adalah siluet mungil yang seluruh tubuhnya mengenakan baju besi lembut seperti kulit putih, dan di atas kepala, bahu, dan lengan, ada zat lembut berwarna keunguan, yang mana di bawah sinar matahari berkilauan dengan cahaya terang. Mata merah sedingin es sedingin iblis. Sepasang mata merah sedingin es itu mengingatkannya pada seseorang. Frieza, seru Bardock. Ia yakin pria yang berdiri di depannya adalah Frieza. Meskipun penampilannya berbeda dari Frieza yang pernah dilihatnya, tidak mungkin ada orang lain dengan tatapan acuh tak acuh dan gila yang sama. Apakah ini adegan pertarungan Kakarot dan Frieza? Apakah ini benar-benar adegan masa depan? Tiba-tiba, dia merasa khawatir di dalam hatinya.
Jika ini adalah adegan masa depan, berarti adegan terkutuk di kanasan itu kemungkinan besar juga benar, artinya planet Vegeta akan hancur di tangan Frieza. Pada saat ini, dalam adegan tersebut, orang yang mirip dengannya mulai berkelahi. Pergerakan mereka cepat seperti angin kencang, seperti kilat dan sudah lama melampaui apa yang bisa ditangkap dengan mata telanjang. Bardock berusaha keras memfokuskan pikirannya, tetapi hanya sedikit bayangan yang terlihat. Tingkat pertarungan kedua belah pihak jauh melampaui dirinya. Ketika adegan itu berjalan cepat, Bardock sebagai pengamat melihat segalanya dan membuat penilaian cepat berdasarkan informasi yang tidak memadai. Saat ini, langit gelap, dengan kilatan petir yang berkilauan menyambar di seluruh dunia. Gemuruh, gelombang melonjak dengan dahsyat, dan daratan tertutup retakan. Pemuda yang mengenakan pakaian seni bela diri oranye itu memiliki tubuh bagian atas yang berdarah, sementara kilat dan guntur menyambar di dalam. Pemuda itu dengan marah mengaum keras, dan rambut hitamnya berkilat dan berubah menjadi warna emas berkilau cerah, sementara sepasang mata hijau tua miliknya dalam dan sedingin es, tanpa sedikit pun perasaan. Setelah berubah menjadi emas, pemuda itu menyerang dengan liar, dan dengan keuntungan luar biasa mengalahkan pihak lain. Apakah itu Super Saiyan yang legendaris? Bardock dikejutkan oleh transformasi tubuh pemuda itu, wajahnya tampak sangat emosional, sementara darah di sekujur tubuhnya mendidih. Meskipun dia tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan tingkat keberadaan tersebut, tidak ada keraguan bahwa Super Saiyan legendaris kuno benar-benar ada. Dan putranya Kakarot kemungkinan besar telah mencapai level itu. Saat ini pemandangan kembali menjadi kabur. Bardock sedang bersandar di kursinya sambil bermandikan keringat, dan di sebelahnya wakil komandan bos sedang menatapnya dengan wajah khawatir. Tuan Bardock, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Oh, tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Menanggapi dengan tenang, Bardock mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit, tapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah ini semua tentang masa depan? Atau apakah itu tipuan kanasan untuk menipu dan membingungkannya, berencana memicu konflik antara Saiyan dan Frieza? Di planet yang jauh, Vegeta sedang duduk di atas batu yang terguling sambil menggerogoti sepotong daging panggang yang dipegang di tangannya dan di sampingnya di tanah ada dinosaurus merangkak seperti manusia primitif. Pangeran Vegeta, apakah kita benar-benar tidak akan kembali? Tapi, kamulah pangerannya. Raditz menopang lengannya yang terluka dan bertanya. Jangan khawatir, pura-pura saja tidak tahu apa-apa. Wajah Vegeta sedingin es saat dia berkonsentrasi memakan makanan di tangannya, dia tidak berniat kembali ke planet Vegeta. Raditz ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu dan tidak bisa membuka mulut karena dia tidak cukup berani. Kemudian seorang pemuda botak berjalan mendekat dan duduk di lantai di sampingnya, sebelum mengambil sepotong daging panggang dan berkata sambil menggerogotinya. Untuk apa kamu banyak bicara, dengarkan saja Vegeta. Ya, Raditz merespons dengan lemah, tidak berani membantah sedikit pun. Di antara mereka bertiga hanya dia yang merupakan prajurit tingkat rendah, jadi mereka biasanya meremehkannya. Dalam rute terbang menuju planet Vegeta, barisan pesawat luar angkasa berbentuk cakram terbang dengan cepat. Di tengahnya ada sebuah pesawat luar angkasa besar, itu adalah pesawat luar angkasa pribadi Frieza. Di atas pesawat luar angkasa besar, Frieza sedang menaiki pesawat luar angkasa kecilnya, melayang di depan menara observasi pesawat luar angkasa tersebut. Di depan matanya, sebuah planet terang melintas di langit seperti meteor yang melintas. Raja Frieza, maafkan bawahan ini karena berbicara terus terang, menurutku yang disebut Super Saiyan hanyalah legenda pahlawan biasa, dan pada dasarnya tidak ada. Kata alien yang mirip katak. Sambil tertawa sebentar, Frieza berkata, tentu saja saya mengetahuinya karena saya telah mengamati mereka selama bertahun-tahun. Orang-orang Saiyan ini hanyalah monyet liar yang tidak berguna, dan aku sudah lama menantikannya dengan sia-sia. Namun, aku tidak bisa membiarkan sedikit pun kegelisahan muncul di hatiku. Aku tidak akan merasa nyaman jika orang-orang yang terlalu keras kepala dan egois ini menjadi pelayanku, jadi inilah saatnya untuk memusnahkan mereka. Ngomong-ngomong, kapan orang Saiyan ini bisa kembali ke planet Vegeta? Kecuali bagi mereka yang jaraknya jauh, waktu 1 bulan sudah cukup. Kemudian, setelah 1 bulan, kami akan melancarkan serangan ke planet Vegeta, beritahu orang-orang dari Korps Frieza untuk membuat persiapan. Saya sudah mulai tidak sabar menunggu. Frieza sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan dengan dingin mengeluarkan perintah. Ya, Raja Frieza. Alien berwajah katak itu menjawab dengan keras, lalu keluar dari ruang kendali utama untuk menyampaikan perintah Frieza. Dodoria, jangan lupa untuk mengepung dan memusnahkan saya yang tersisa setelah kehancuran planet Vegeta. Aku tidak ingin melihat seekor ikan pun lolos dari jaring. Hehe, aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Saat dia tertawa jahat, perut merah jambu Dodoria yang menonjol bergoyang sementara duri yang menonjol di kepalanya bergetar. Dia akan bisa sekali lagi melihat Raja Frieza yang luar biasa hebatnya setelah 1 bulan. Kapanpun dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidur di malam hari karena kegembiraan dan berharap waktunya akan segera tiba. Babak 79, Pengaturan Bardock. 1 bulan kemudian. Bangsa Saiyan, yang tersebar ke berbagai belahan alam semesta telah kembali ke planet Vegeta. Pelabuhan antariksa lebih sibuk dari biasanya karena setiap menit pesawat luar angkasa turun dari langit. Di langit malam,
Pesawat luar angkasa besar Bardock mendekati planet Vegeta, dan di sisi lain orbit planet, sebuah pesawat luar angkasa besar yang lengkap terlihat seolah-olah sedang dalam perjalanan untuk melakukan suatu misi. Lihat, Tuan Bardock, ini pesawat luar angkasa Frieza, apa yang dilakukannya di planet Vegeta? Menunjuk ke depan ke arah korps Frieza yang dikerahkan dalam formasi menyerang, bos bertanya dengan ekspresi terkejut. Bardock agak terkejut tetapi kemudian wajahnya langsung menjadi muram saat dia berkata dengan cemberut, Frieza telah membawa kekuatan utama korpsnya ke planet Vegeta, apakah dia benar-benar berniat berperang? Karena dia termasuk orang Saiyan yang menganjurkan perang, dia selalu menganggap Frieza tidak menyenangkan, dan terutama setelah menerima cuplikan masa depan yang masuk akal, ketidakpuasannya terhadap Frieza semakin meningkat. Oleh karena itu, matanya penuh kebencian setelah melihat pesawat luar angkasa korps. Dia tidak mungkin melangkah sejauh ini karena kami para Saiyan selalu rajin menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh Frieza. Wajah bos ragu-ragu. Bukankah sudah jelas? Bardock dengan dingin mendengus dan berkata dengan nada belak-belakan. Saya sudah lama merasa bahwa Frieza menghubungi orang Saiyan karena alasan pribadi. Mungkin dia takut Super Saiyan yang legendaris akan muncul di antara orang Saiyan. Super Saiyan, itu hanya legenda. Meski kita tidak mempercayainya, lalu bagaimana Frieza bisa mengkhawatirkannya? Bos tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon, ia masih merasa optimis di dalam hatinya karena sulit dipercaya Frieza akan merugikan orang Saiyan karena legenda yang tidak ada ini. Sulit untuk mengatakan. Dia teringat adegan masa depan di mana dia melihat putra bungsunya Kakarot telah menjadi Super Saiyan yang legendaris dan mengalahkan Frieza. Bardock mau tak mau merasa senang. Baiklah, ayo kembali ke planet Vegeta dulu, semuanya bisa menunggu nanti. Sambil melirik korps Frieza di kejauhan, Bardock berkata kepada bos. Ya, bos menanggapi dengan sepenuh hati dan mengemudikan pesawat luar angkasa menuju planet Vegeta. Setelah mendarat di pelabuhan antariksa, Bardock mengucapkan selamat tinggal kepada sesama orang Saiyan. Melihat sosok rekan-rekannya yang pergi, Bardock bertanya-tanya apakah dia seharusnya berbicara tentang kejadian di masa depan. Beberapa kali dia ingin berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan tidak dapat diucapkan. Lupakan saja, mereka tidak akan percaya meskipun aku memberi tahu mereka. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Apakah ini keputusasaan yang dibicarakan oleh tetua Kansas? Dan harus menderita sendiri. Tidak, dia tidak merasa putus asa, dia melihat ke kejauhan, di masa depan Kakarot akan mengalahkan Frieza atas namanya. Di rumah, istrinya Gin sedang memasak makanan di kamar, aroma harum tercium dari dapur, membuat Bardock merasakan kehangatan setelah kembali. Hah, kenapa kamu kembali sepagi ini? Melihat Bardock kembali, Gin bertanya sambil berjalan keluar dengan sepanci sup daging di tangannya dengan ekspresi terkejut. Meletakkan tas bepergiannya di tanah, Bardock tertawa dan mengambil kuali dari tangan istrinya, kami telah menerima perintah dari kantor pusat bahwa semua orang Saiyan harus kembali ke planet Vegeta. Apakah terjadi sesuatu? Tidak, tidak terjadi apa-apa. Bardock menggelengkan kepalanya, ada perasaan tidak menyenangkan di hatiku seolah-olah sesuatu akan terjadi. Tidak perlu khawatir, hampir tidak ada hal yang tidak dapat kamu tangani dengan kekuatanmu. Gin meringkuk dalam pelukan Bardock, tubuh mungilnya menjadi pas di sana. Dia memiliki keyakinan penuh padanya, meskipun dia juga seorang prajurit tingkat rendah seperti dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan sebagian besar prajurit tingkat tinggi. Ya, diam-diam memeluk istrinya, hati Bardock pun tenang. Benar, apakah Kakarot masih berada di inkubator? Ya, sudah beberapa bulan berlalu, sekarang saatnya mengeluarkan dia. Apakah kamu ingin menemuinya? Di ruang bawah tanah, inkubator berbentuk telur diisi dengan larutan hijau, dan di dalamnya ada bayi berekor panjang yang mengeluarkan suara, gulu-gulu, sambil mengeluarkan gelembung. Ini adalah bioinkubator yang baru dikembangkan dan lebih canggih daripada kabin pelatihan bayi berskala besar. Secara umum, hanya keluarga tingkat tinggi yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Kakarot lahir di kabin pelatihan bayi dan setelah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu, dia dibawa pulang oleh Bardock dan ditempatkan di bioinkubator. Sekarang, sudah beberapa bulan berlalu. Kakarot, seperti ayahnya Bardock, juga seorang prajurit tingkat rendah, namun karena kemampuan Bardock, dia bisa mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih baik. Dia telah tumbuh besar. Melihat putranya yang menggigit jari dalam larutan hijau, Bardock agak terkejut sebelum tertawa. Ya, dia mirip denganmu, terutama gaya rambutnya yang unik. Gin dengan bercanda mengatakan, putra keduanya hanyalah salinan suaminya. Bardock mengangguk, dan diam-diam menatap putranya sejenak, memejamkan mata untuk berpikir sebelum berkata, saat hari mulai gelap, saya akan mencuri pot luar angkasa dan meluncurkannya ke planet lain. Apa? Gin terdiam sesaat dan kemudian dia menentang keras, mengapa kita harus melakukan itu? Apakah kamu ingin dia keluar dan berani menghadapi bahaya fana dan menjadi anak yang diasingkan? Dengan kekuatan dan pengaruh Bardock saat ini, sangat mungkin untuk melindungi putra mereka dari melakukan misi berbahaya, dan menjadi anak yang diasingkan, harus dihina. Ini untuk Kakarot. Apa maksudmu? Bardock mengangkat kepalanya, dan dengan lemah berkata, saya merasakan adanya kematian, Frieza pasti sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya, Gin dibujuk oleh Bardock bahwa demi keselamatan putranya, dia hanya bisa mengambil risiko dan mengirimnya keluar.
Larut malam, Bardock mencuri spacepod berdiameter 2 meter dari gudang tua kota kerajaan, dan kemudian pasangan tersebut membawa spacepod melewati gurun yang jauh ke sekitarnya. Bukan berarti kamu mengkhawatirkan anakmu. Gin mengolok-olok suaminya saat terbang. Saya mungkin terinfeksi oleh kepolosan Anda. Kenapa kamu memakaikannya padaku? Tak puas, wajah Gin pun membusung seperti gadis yang sedang merajuk. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat dengan bebatuan bergerigi di gurun yang luas, jauh dari kota tempat berkumpulnya orang Saiyan. Di sini peluncuran pot luar angkasa akan sulit dideteksi. Saat ini, suara tangis bayi, wah wah wah, keluar dari spacepod, seolah ia paham bahwa ia akan berpisah dari orang tuanya. Gin memandang anaknya melalui kaca transparan dengan sedih. Jangan menangis, Kakarot, Gin memandang dengan enggan. Hei Bardock, kenapa kita tidak melarikan diri bersama-sama? Kita tidak bisa, mereka akan menemukan kita dengan detektor, reaksi energi darinya akan terlalu besar sehingga dapat dengan mudah dideteksi oleh monitor pendeteksi Jetonian. Menyesuaikan posisi spacepod, Bardock berkata, ini adalah mesin tua dari 20 tahun yang lalu. Seharusnya tidak ada pencari lokasi yang terpasang. Saya telah memprogramnya untuk menuju planet jauh yang disebut Bumi. Meskipun ada banyak air dan makanan di planet itu, manusia dan sumber daya di planet itu tidak ada artinya, karena itu adalah planet tingkat rendah yang tidak akan menarik perhatian. Gin mengangguk dan berkata kepada anaknya di ruang angkasa, Nak, jika Bardock salah, kami akan menjemputmu sesegera mungkin, dan jika kami benar-benar mengalami kecelakaan, kami akan memberitahu Raditz tentang hal itu. Selamat tinggal, kamu harus tetap hidup, dan berhati-hatilah terhadap patroli galaksi. Kakarot, pastikan menjadi Super Saiyan dan bunuh Frieza. Menekan tombol pot luar angkasa, setelah getaran yang dahsyat, pesawat luar angkasa itu tiba-tiba melesat ke langit dan dengan cepat menghilang ke alam semesta yang luas. Babak 80, pemberontakan dimulai. Perubahan istilah. Planet induk, tanda hubung lebih besar dari dunia asal. Planet yang terpencil. Setelah lama tidak ada kabar, Siaya menerima pesanan dari Frieza. Adri dan yang lainnya berkumpul, dan suasananya tidak terlalu bagus. Frieza akhirnya akan menyerang, desa Adri. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang, tapi hatiku dipenuhi keengganan ketika momen ini benar-benar tiba. Brengsek. Paladi menghantamkan tinjunya ke tanah, bang, meninju lubang. Anggota rasnya akan menghadapi pembantaian tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi seperti ini selalu dialami oleh ras yang lebih lemah sebelumnya. Benar saja, jika Anda melakukan terlalu banyak kejahatan, pada akhirnya Anda harus menghadapi balasannya. Paman Adri, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Bagaimana kalau kamu menunggu di sini, saya akan pergi ke planet Vegeta dan melihatnya, mungkin saya bisa menyelamatkan beberapa orang, kata Siaya. Meskipun dia sudah membuat permintaan pada bola naga, pada akhirnya berapa banyak orang yang akan mencapai planet Hongshan, belum diketahui secara pasti. Siaya bersiap untuk melihat planet Vegeta, pertama-tama untuk menyelamatkan beberapa Saiyan. Dan kedua, dia juga ingin merasakan sendiri kekuatan Frieza dan melihat betapa kuatnya dia. Adri tahu bahwa kekuatan Siaya sangat hebat dan berada pada tahap yang tak terduga, bahkan menghancurkan kekuatan Ginyu semudah membalikkan tangan, jadi dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Oleh karena itu, Adri mengangguk dan menasihati, baiklah, tetapi kamu benar-benar tidak bisa menghadapi Frieza, kamu harus menyerah jika harus, karena kamu adalah yang paling penting di antara semua orang Saiyan. Selama Siaya ada di sana, Saiyan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Aku ikut juga. Setelah melihat semua ini, Siling yang berdiri di samping dengan bersemangat melompat keluar. Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Adri dan Siaya serentak berkata. Tapi aku juga kuat, wajah Siling serius, ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan di planet Vegeta, dia juga ingin berpartisipasi. Siaya memiliki kemampuan transmisi instan, jadi dia bisa pergi saat dalam bahaya, tapi kamu tidak bisa. Meskipun kekuatanmu sebanding dengan Kapten Ginyu, aku tidak setuju. Sambil mengerutkan kening, Omel Adri tidak senang dengan sikap putrinya yang sembrono. Siling mengecilkan lehernya dan memutar matanya. Aku juga akan mempelajari transmisi instan. Dia pernah mendengar dari Siaya bahwa ada planet Yardrat di alam semesta yang juga memiliki kemampuan transmisi instan, seperti kekuatan supernya. Jika dia juga bisa mempelajarinya, maka dia bisa bertindak bebas setelahnya, tidak seperti sekarang. Kita bisa membicarakannya nanti, untuk saat ini saya akan pergi ke planet Vegeta. Ekspresi Siaya cukup tenang sejak awal saat dia berkata dengan ekspresi serius. Hati-hati, sambil mengangguk ringan, dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti bayangan, menghilang di depan semua orang. Planet Vegeta, Istana Kerajaan. Suasana menyedihkan di dalam membuat orang sulit bernapas. Raja Vegeta yang mengenakan baju besi sedang duduk di singgasana sambil bermeditasi, jubah merah tergantung di belakang singgasana. Di aula bawah, ada banyak orang Saiyan berkumpul, mereka semua adalah prajurit tingkat tinggi yang setia kepada Raja Vegeta. Di depan, ada sekitar 20 orang berdiri dalam barisan yang kekuatan pertempurannya melebihi 10.000, kekuatan tingkat tertinggi di planet Vegeta. Membuka matanya, Raja Vegeta memandangi kerumunan yang berkumpul di bawah, wajahnya muram dan sedingin es sementara kedua matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat kehadiran Raja yang mengesankan terpancar.
Pasukan Frieza telah mengepung planet Vegeta sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Dia telah mengungkapkan rencananya untuk memusnahkan kami, orang saya. Katakan padaku, bisakah kita menyetujui hal ini? Raja Vegeta berteriak keras, suaranya bergema di seluruh aula istana. Tentu saja tidak. Bagaimana orang saya bisa menyerah kepada Frieza? Meskipun kita mati dalam pertempuran, kita akan mempertahankan martabat orang saya. Bertarunglah dengannya, bertarunglah. Biarkan Frieza tahu kekuatan kita. Di bawah, semua orang Saiyan berteriak keras karena marah, bersumpah untuk bertarung habis-habisan dengan Frieza. Melihat ini, Raja Vegeta mengangguk puas. Peter, berapa banyak tenaga yang kita miliki saat ini? Yang mulia, saat ini kami telah mengumpulkan 400.000 orang Saiyan, dan masih banyak lagi yang bergegas ke istana. Selain itu, lebih dari 70% kekuatan militer tingkat tinggi bersedia memperjuangkan martabat orang saya. Peter buru-buru melaporkan. Lebih dari 70% kekuatan militer tingkat tinggi, yang pada dasarnya mewakili semua kekuatan yang dimiliki orang saya. Adapun orang-orang yang tersisa, Raja Vegeta tidak mengandalkan mereka untuk membantu. Melambaikan tangannya, Raja Vegeta memberi isyarat agar Peter mundur. Semuanya kembali sunyi. Kemudian, Raja Vegeta tiba-tiba berdiri, sosok tegaknya yang kuat menghadap semua orang, baju besi merah cerah tampak megah. Mengangkat kedua tangannya, Raja Vegeta tampak bersemangat, ini adalah masalah hidup dan mati bagi orang saya. Sekarang, saya perintahkan semua orang atas nama Raja, bersiap-siap untuk berperang dan bersiap bertarung dengan Korps Frieza sampai mati. Prajurit tingkat tinggi akan membentuk 7 tim besar dan mengikuti jejak para prajurit yang telah menembus 10.000 kekuatan pertempuran. Mereka akan bertindak sebagai kekuatan utama dan menerobos pengepungan Korps pertama dan kedua Frieza dan memusnahkan mereka. Prajurit tingkat menengah akan memberikan bantuan dari samping, dan bertanggung jawab untuk melenyapkan semua orang yang tersesat. Selain itu, saya mengeluarkan perintah untuk setiap Saiyan. Singkirkan semua Jetonian di planet Vegeta. Saya ingin tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Suara Raja Vegeta sangat dingin dan kejam. Orang-orang Jeton ini, dengan dukungan Frieza, telah bertindak sangat kejam. Mereka sudah lama tidak puas dengan hal tersebut dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah. Perintah dari istana dengan cepat disampaikan dan setiap Saiyan mulai bertindak. Namun masih banyak orang Saiyan yang tidak memahami situasinya, dan bingung dengan perintah Raja Vegeta. Sementara beberapa penyembah Frieza tidak mau mempercayai semua ini dan bergegas ke istana, namun orang-orang ini semua dieksekusi di tempat oleh penjaga istana yang siap berperang. Untuk sementara waktu, seluruh planet Vegeta mengalami kekacauan. Alien lainnya juga sangat gelisah dan takut serta tidak berani keluar ke jalan. Hahaha, orang-orang Saiyan ini akhirnya menghadapi pembalasan. Sekelompok orang Dadastar berkumpul, dengan kegembiraan di wajah mereka. Ketika Saiyan menghancurkan kampung halaman mereka dan membawa mereka kembali sebagai budak, hal itu membuat mereka membenci orang Saiyan. Dan sekarang, mereka akhirnya bisa menyaksikan kehancuran para Saiyan yang jahat ini. Hukum surgawi mengizinkan reinkarnasi tetapi siapa yang bisa diampuni oleh surga? Orang jahat seperti Saiyan akhirnya akan dihukum masuk neraka. Ada banyak ras lain seperti orang-orang Dadastar. Mereka biasanya tidak berani mengungkapkan kemarahannya karena dipukuli dan dimaki. Tapi saat ini, mereka semua sedang dalam suasana pesta dan berlarian dan merayakan dengan sembrono sambil menantikan pemusnahan total orang Saiyan oleh Frieza, sesegera mungkin. Stasiun Jetonian, sebuah bangunan berbentuk setengah bola, 12 pilar batu putih tersebar. Kantor administrasi misi tidak lagi tenang seperti biasanya. Sejak Raja Vegeta menurunkan perintah tersebut, kediaman Jetonian ini telah menjadi tempat terbaik bagi Saiyan untuk melampiaskan amarah mereka. Dengan suara gemuruh yang keras, gedung-gedung tinggi runtuh ke tanah akibat ledakan gelombang energi, dan tak lama kemudian semuanya hancur. Seorang Jetonian mengayunkan anggota tubuhnya yang ramping dan lembut dan berkata dengan suara serak yang tidak menyenangkan. Apa yang kamu lakukan? Raja Frieza tidak akan melepaskanmu. Apa yang kita lakukan? Tentu saja, membunuhmu. Orang Saiyan mencibir dan mengabaikan ancaman dari Jetonian. Kamu tidak lebih dari umpan meriam. Frieza ingin menghancurkan Saiyan, tidak yakin apakah dia akan membiarkanmu mengungsi. Hari ini, akun lama dan baru akan diselesaikan bersama, dan akhir dari Jetonian telah tiba. Orang-orang Saiyan melampiaskan kemarahan mereka yang biasa pada orang-orang Jeton serta kebencian terhadap Frieza yang muncul secara bersamaan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.